A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini Allah telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian surat Al-Kahf. Insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, pada hari ini kita akan membahas ayat ke-80 hingga ayat ke-82. Sebelum memulainya, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mengulang pelajaran dari kisah yang kita bahas minggu lalu. Maaf. Ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang kita bahas minggu lalu adalah sebagai berikut. Jika kita ingin memperoleh berkah dalam area apa saja dalam hidup kita, maka gunakanlah area tersebut fisabilillah di jalan Allah. Ya, jadikanlah area tersebut fisabilillah ya di jalan Allah. Apa contohnya? Ya, kisah yang kita bahas minggu lalu ya. Seorang yang miskin pemilik kapal tersebut melihat Musa dan Khidir, terlepas dari apakah Musa dan Khidir tampak sebagai orang yang soleh atau bagaimana, wallahu alam, tetapi yang jelas mereka Musa dan Khidir ini kita bahas minggu lalu tidak mempunyai uang, sehingga tidak bisa membayar fare atau membayar karcis untuk naik kapal tersebut. Tetapi pemilik kapal yang miskin ini, walaupun mereka miskin, mengizinkan Musa dan Khidir untuk naik dan berlabuh bersama mereka. Nah, disinilah mereka dengan demikian bisa menggunakan hartanya tersebut fisabilillah, ya, di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya yang berlipat-lipat karena pertama mereka tidak hilang mata pencahariannya, ya. Kapal mereka tidak dirampas, yang lain dirampas oleh penguasa zalim yang merampas kapal-kapal, dan terlebih dari itu mereka akan memperoleh rezeki yang lebih banyak karena sudah jelas hanya satu kapal yang tidak dirampas, jadi mungkin banyak customer yang akan mereka dapat. Ya, itulah pelajaran yang dari kisah yang kita bahas minggu lalu. Insya Allah kita akan membahas dua kisah berikutnya, atau maaf, akan membahas pelajaran dari dua kisah berikutnya, yaitu dari ayat ke-80 hingga 82, insya Allah. Dan dengan demikian, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan kisah ketiga, main theme ya, kisah ketiga dari surat Al-Kahf ini, yaitu kisah antara Musa dan Khidir. Ya, insya Allah. Ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maaf sebentar, Ivan cek ini tadi direkam atau tidak. Yes, alhamdulillah. Takut lupa ya, apakah direkam atau tidak. Oke. Oke, di sini disebutkan kisah yang kedua ya. Jadi Khidir di sini menjelaskan kepada Musa mengapa dia membunuh anak tersebut. Ya, di sini disebutkan, dan adapun anak muda itu ya, kedua orang tuanya mukmin. Nah, di sini kata kuncinya, mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Ya, ya. Jadi di sini mungkin kita tentunya orang tua yang mukmin ini sangat mencintai anaknya ya, sangat mencintai anaknya, dan di sini ada istilahnya mungkin love is blind, love is blind ya, cinta itu buta. Nah, sebenarnya ada hadis Rasulullah SAW yang isinya senada ya, kalau tidak salah dari Sunan Tirmidzi, kalau tidak salah ya,
Tetapi intinya hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda bahwa akibat kecintaanmu terhadap sesuatu, kamu akan menjadi buta dan tuli. Ya, jadi sebetulnya ada dasarnya ya love is blind itu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melihat orang tuanya yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang yang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang pada ibu bapanya. Nah, di sini ada ilmu yang Khidir mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak tersebut akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran ya karena kecintaan orang tua tersebut terhadap anaknya ya. Dan di sini dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang terbaik bagi orang tua tersebut dalam hal ini karena orang tua tersebut mukmin, orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang terbaik. Maka diambillah anak tersebut yang akan menjadi kafir yang kafir dan yang akan menjadi kafir dan membawa kedua orang tuanya tersebut yang mukmin menjadi kafir. Harus SWT menolong kedua orang tua tersebut yang mukmin tersebut dengan mengambil anaknya tersebut. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kajian kagaring dirahmati Allah, banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita akan imbalan jannah ya bagi orang yang anaknya atau yang mereka cintai diambil oleh Allah atau dalam hal ini diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Disebutkan bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada balasan kecuali jannah bagi seseorang yang diambil oleh Allah his beloved ya. Jadi orang yang sangat dicintainya diambil oleh Allah. Apa syaratnya? Orang tersebut sabar. Jadi orang yang diambil, orang yang dicintai tersebut syaratnya orang tersebut harus sabar ya. Orang tersebut harus sabar dan di sini kedua orang tua ini mukmin ya. Tentunya logikanya mereka sabar saat kedua akan bersabar saat anaknya tersebut diambil. Jadi daripada terbawa oleh anaknya untuk menjadi kufur, kedua orang tua yang mukmin ini dibawa oleh Allah, ditingkatkan derajatnya karena mereka akan bersabar saat anaknya tersebut diambil. Ya, ada hadis lain disebutkan bahwa seorang ibu, ya misalnya, mungkin ini kalau tidak salah dari hadis Bukhari ya, Imam Bukhari. Ada seorang ibu yang 3 anaknya meninggal ya, bahwa ketiga anaknya tersebut akan menghalangi ibunya tersebut dari api neraka. Ya. Kemudian ada salah seorang ibu yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau 2 yang hilang? Tentunya yang 2 pun itu akan menghalangi ibu tersebut dari api neraka. Subhanallah. Ya. Dan di sini bagaimana kalau kalau satu ya disebutkan tadi ya sudah dapat jannah ya dari hadis yang sebelumnya. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain, maaf Irfan lupa dari kisah dari kumpulan hadis mana, tetapi ada hadis di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, sudahkah kau ambil nyawa orang yang dicintainya tersebut? Jawab ya. Bagaimana perilaku atau bagaimana orang tersebut menyikapi kehilangan orang dicintainya? Kemudian malaikat menjawab bahwa orang yang meninggalkan orang yang dicintainya tersebut menyikapinya dengan memuji Allah dan mengatakan bahwa sesuatu akan kembali kepada Allah. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat tersebut, bangunkan rumah di jannah dan namakan rumah tersebut Baitul Hamd. Ya. Nah, itulah imbalan Allah, janji Allah terhadap orang yang bersabar
pada saat orang yang dicintainya diambil Allah, dan di sini kedua orang tua mukmin ini diambil yang dicintainya, yaitu anaknya tersebut, dan balasannya dari Allah dan mereka bersabar, dan balasannya oleh Allah adalah mereka ditingkatkan derajatnya, imbalan mereka adalah jannah. Nah, secara umum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, apa pelajarannya bagi kita? Ya, kalau bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak yang ditinggalkan oleh Allah. Pelajaran yang kita ambil dari sini adalah sebagai berikut. Jika kita meninggalkan sesuatu, lillahi ta'ala, ya, meninggalkan sesuatu yang kita cintai, lillahi ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itulah secara umum. Ya, kalau kita mencoba mengambil kesimpulan dari kisah ini secara umum, menarik kisah ini secara umum, ya, tidak dalam konteks ibu atau bapak yang kehilangan anaknya. Ya, kalau secara umum, itulah pelajaran. Jika kita kehilangan apa yang kita cintai, atau meninggalkan apa yang kita cintai karena Allah dan bersabar, maka Allah akan memberikan yang terbaik, atau Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, secara umum makna dari kisah yang kedua, yaitu ayat ke-80 hingga ke-81. Insya Allah ayat yang terakhir berikutnya. Ya, hurufnya kecil sekali. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati fakana wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihan fa arada rabbuka ayyab bugo ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Nah, di sini kisah di mana Khidir membantu memperbaiki tembok batas kota, ya, yang hampir rubuh tersebut, di mana di sekitar tembok tersebut atau di bawah tembok tersebut ada harta dari yang dimiliki oleh dua orang yatim, ya, di sini. Gulamain, ya, dua orang, gulamain adalah anak kecil, yatimain nih, jadi orphans, ya. Fil madinati wa kana tahta, ya, dan selanjutnya, ya. Jadi di sini, nah, kita ingat ini penduduk kota tersebut bahkan tidak memberikan segelas air atau makanan secukupnya bagi saat diminta oleh Musa dan Khidir. Nah, jika mereka menemukan harta ini, apakah kita yakin mereka akan memberikannya kepada yatim piatu ini? Maaf, yatim ini, ya, bukan yatim piatu, ya, karena di sini disebutkan ayahnya, ya. Ya, their father, ya. Ya, jadi ayahnya bukan yatim piatu, hanya satu orang saja yang meninggal. Nah, kembali kepada tadi penduduk kota yang miskin tersebut, apakah kita yakin mereka akan memberikan harta tersebut kepada bila mereka menemukannya? Apakah kita yakin mereka akan memberikannya pada kedua anak yatim tersebut? Unlikely, ya, tidak mungkin, ya, mereka begitu pelit, ya, tidak mau memberikan segelas air atau makanan secukupnya bagi Musa dan Khidir saat diminta. Apakah mereka tidak akan memberikan harta tersebut kepada anak yatim tersebut, ya? Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hal tersebut, menjaga hal tersebut, ya. Kenapa? Karena ayahnya di sini disebutkan ayahnya seorang yang soleh, ya, di sini. Soliha, ya, di sini, ya. Abuhuma soliha, ya, ayahnya orang yang soleh.
ya. Jadi sedikit seperti kisah yang kedua tadi, ya. Ayahnya yang soleh, kalau tadi kedua orang tuanya mukmin, kalau sekarang soleh, ya. Orang tuanya, bapaknya ini soleh, ya. Allah SWT menjaga harta bapaknya tersebut supaya sampai kepada kedua anak yang ditinggalkannya, ya. Menjaganya seperti random, ya, tidak seperti sesuatu yang random, ya. Dijaga dengan datangnya Khidir dan Musa, ya. Seperti yang random, kadang-kadang kejadian di dunia itu seperti random, seperti tidak teratur, tapi ternyata semua itu adalah dalam atas kehendak Allah, atas rencana Allah yang maha sempurna, ya. Jadi Allah SWT melindunginya dengan mendatangkan Khidir dan Musa tiba-tiba ke kota tersebut, ya. Mendatangkan Khidir dan Musa ditolak oleh penduduk kota tersebut atas makanan dan minuman, ya. Jadi seperti random padahal sudah dalam rencana Allah, ya. Nah, jadi Allah SWT membantu karena ayahnya soleh tadi, ya. Nah, di sini bagaimana kalau jadi ibunya, ya kan di sini sebutkan ayahnya yang soleh, ya. Nah, kalau jadi ibunya, mungkin ibunya tiap hari berdoa, ya, mana ini tolong ya Allah, mana berikan kami rezeki dan sebagainya. Mungkin istrinya tahu suaminya, harta suaminya, ya, tapi sekarang di mana harta suaminya tersebut. Tetapi di sini Allah SWT, hikmahnya adalah ada kadang Allah SWT menunda doa tersebut, ya, menunda jawaban atas doa tersebut, ya, hingga waktu yang tepat. Mungkin kalau terlalu awal habis harta tersebut, ya, tapi akan diturunkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah pada saat yang tepat, ya. Jadi hikmahnya tersebut kalau dari sisi ibunya mungkin pertamanya, ya, mana hartanya, tapi kalau bersabar doa tersebut akan dijawab pada waktu yang tepat. Itulah hikmah yang kedua, ya. Ya, so sebenarnya itu dari yang kedua mengenai agar keduanya sampai dewasa, ya, sampai saat yang tepat, dan keduanya mengeluarkan sepenuhnya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, ya. Itulah di situ intinya, ya. Dan di sini ada sedikit kata indikasi, ya, seperti kita pernah membahas sebelumnya, apakah Khidir itu seorang nabi atau bukan. Nah, ada yang berpendapat mereka Khidir itu seorang nabi. Apa dasarnya? Nah, ini dasarnya nih, sedikit di sini. Wama fa'altuhu an amri. Ya. Di sini, atau apa yang perbuat tersebut bukan menurut kemauanku sendiri. Jadi ada ilham, ya. Dan itu adalah ciri-ciri nabi, ya. Ingat, ada ilham, ya, ada dan itu ciri-ciri nabi, ya. Jadi di sini Khidir sedikit mengungkapkan wa ma fa'altuhu an amri, ya. Nah, disitulah dasar bagi mereka yang berpendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi. Ada satu maaf, ini mungkin poin terakhir malam ini, dan dengan ini kita menutup kisah ketiga dari surat Al-Kahf, kajian kita yang akan kisah yang ketiga dari surat Al-Kahf ini, ya. Sedikit mungkin yang terakhir, ya, sedikit kembali. Nah, ya. Di sini aku bermaksud merusaknya, ya. Kata kuncinya adalah adab, ya. Khidir di sini mengajarkan kita bagaimana beradab kepada Allah, memiliki adab kepada Allah. Ya, kita tahu secara akidah semuanya terjadi karena Allah, ya, semuanya terjadi karena Allah. Tetapi bagaimana kita adab kita terhadap Allah. Nah, di sini kisah yang pertama di mana Khidir melubangi kapal orang yang miskin tersebut, ya. Khidir menggunakan kata aku. Menggunakan kata aku, ya. Wa'aradtu, ya, ya, ini. Maaf. Fa'aradtu, ya. Aku bermaksud. Tu di sini menunjukkan aku, ya. Karena apa? Karena melubangi itu sesuatu yang secara syariah
jelek ya, sesuatu yang tidak baik ya, melubangi sesuatu yang dengan membawa sesuatu yang dalam ini kapal menjadi tidak walaupun tidak rusak sepenuhnya tetapi jadi tidak layak labuh pada saat itu. Nah, di sini Khidir menggunakan aku sebagai adab, bukan Allah ya. Tapi akulah, padahal tentu segala sesuatu atas kehendak Allah, satu sesuatu ada dilakukan oleh Allah, kita hanya menjadi perantara. Tapi di sini Khidir menggunakan kata aku karena Khidir melihat bahwa secara syariah apa yang dilakukan tersebut bukan hal yang baik. Tetapi yang kedua, pada saat membunuh dan kemudian menggantikannya pada saat anak dari kedua orang yang soleh, orang tua yang soleh, maaf, kedua orang yang beriman tersebut dibunuh, kemudian digantikannya. Di sini Khidir menggunakan kata kami, ya, kami. Ya. Mengapa? Karena ada 50-50 ya. Satu membunuh mungkin sudah jelas bukan mungkin ya, sudah jelas tidak baik secara syariah, tergantung tujuannya tentu, tapi secara umum orang kalau melihat orang yang membunuh akan tidak baik kan. Tetapi di sini ada juga penggantian dengan yang lebih baik, yaitu akan mengganti dengan anak yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, karena 50-50 tersebut, Khidir dengan adabnya menggunakan kata kami. Ya. Dan yang terakhir di sini, di mana Khidir memperbaiki tanpa meminta uang, ya, memperbaiki tembok tanpa meminta uang. Di sini Khidir menggunakan kata Robbuk, Tuhanmu. To which they were entitled, their father had been righteousness, so your Lord decided that they should attain their age of full strength and get out their treasure, a mercy from your Lord. Ya, ya. Di sini ya Robbik, ya, rahmatam mi Robbik, ya, karena tidak ada yang buruk dari yang dia lakukan. Memperbaiki tembok tersebut hal yang baik tanpa meminta imbalan, hal yang baik. Dan ada juga impact atau dampak dari apa yang dia lakukan tersebut, harta kedua anak yatim tersebut terjaga. Dan di sini semuanya baik dan Khidir tidak mengatribusikan ke hal tersebut kepada dirinya, tetapi kepada Allah, hanya kepada Allah. Rahmatan min Rabbik, ya. A mercy and favor from your Lord, atau sebagai rahmat dari Tuhanmu, ya. Dan keduanya mengeluarkan simpannya itu sebagai rahmat, maka Tuhanmu mengenai agar maka Tuhanmu mengenai agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jadi tidak mengatribusikannya kepada dirinya. Ya, jadi adab pada saat secara syariah sesuatu yang generally buruk, dia mengatribusikannya kepada dirinya. Ya, walaupun kita tahu ini masalah adab ya, bukan masalah akidah. Kemudian pada saat 50-50 ada yang baik dan yang buruk, dia menggunakan kata kami, dia dan Allah. Tetapi pada saat baik semuanya, dia mengatribusikannya kepada Allah. Ya, begitulah Khidir alaihissalam mengajarkan adab kepada kita. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.